Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Besiktas jadi kandidat terkuat untuk menampung Benyamin Pavard. Benyamin Pavard tidak masuk rencana Inter Milan musim depan. Meskipun begitu, Besiktas siap menampung bek asal Prancis itu dengan kontrak menggiurkan. Benyamin Pavard selangkah lagi meninggalkan Inter Milan. Corriere dello Sport melaporkan Besiktas sudah menyatakan ketertarikan serius untuk merekrut bek asal tahun itu setelah masa pinjaman di Marseille berakhir tanpa penebusan permanen. Pavard bergabung dengan Marseille musim panas lalu dalam skema pinjaman berbayar senilai 2 juta euro, disertai opsi beli sebesar 15 juta euro. Namun performa mantan pemain Bayern Munich tersebut tidak cukup meyakinkan manajemen Olympique Marseille untuk mengaktifkan opsi tersebut, sehingga ia kini kembali ke Appiano dengan status yang tidak jelas. Besiktas hadir sebagai solusi yang paling konkret saat ini. Klub asal Istanbul itu dinilai mampu memenuhi tuntutan finansial Pavard yang tidak kecil, sebuah kondisi yang membuat negosiasi setidaknya bisa berjalan di jalur yang realistis. Agen Calhanoglu buka peluang transfer ke Fenerbahce, Inter Milan siaga. Gelandang andalan Inter Milan, Hakan Calhanoglu kembali menjadi bahan pembicaraan panas di bursa transfer Istanbul. Pemain yang dikenal sebagai salah satu regista terbaik Serie A itu, memang bukan nama asing di sepak bola Turki. Selain membela tim nasional Turki dengan peran penting, Calhanoglu juga dikenal memiliki kedekatan emosional dengan dua raksasa Istanbul, Galatasaray dan Fenerbahce. Namun, perkembangan terbaru membuat rumor ini naik ke level yang lebih serius dari sekadar spekulasi media. Kandidat Presiden Fenerbahce, Hakan Safi, menjadi pusat perhatian setelah aktivitas kampanyenya di media sosial dianggap sebagai kode transfer. Ia mengunggah postingan bernuansa Fenerbahce disertai musik yang di Turki kerap diasosiasikan dengan Calhanoglu, memicu spekulasi bahwa ada rencana besar di balik layar. Langkah ini dianggap sebagai strategi politik olahraga yang berani, sekaligus memanaskan tensi jelang pemilihan internal klub. Lo Monaco, Inter Milan punya skuad gila dan dipenuhi para juara. Komentar menarik datang dari pengamat sepak bola Italia, Pietro Lo Monaco, yang memberikan pujian tinggi kepada Inter Milan dalam sebuah wawancara bersama Radio Tutto Napoli. Dalam pernyataannya, Lo Monaco menyoroti kekuatan klub-klub besar Serie A, namun secara khusus menempatkan Inter Milan di level berbeda karena kualitas skuad mereka yang dianggap sangat lengkap. Lo Monaco tidak ragu menyebut bahwa Inter Milan saat ini memiliki skuad luar biasa, yang dipenuhi pemain-pemain berkualitas tinggi. Ia menegaskan, Inter adalah tim yang berisi para juara, mereka punya skuad yang luar biasa, ujarnya. Pernyataan ini menegaskan pandangan bahwa Inter Milan bukan hanya kuat secara individu, tetapi juga memiliki kedalaman skuad yang sulit ditandingi di Serie A dengan komposisi pemain yang merata di setiap lini. Inter dianggap mampu bersaing di berbagai kompetisi sekaligus tanpa kehilangan kualitas permainan. Fabrizio Romano, Inter Milan dan Liverpool masih berunding soal Curtis Jones. Pakar transfer ternama Fabrizio Romano, memberikan pembaruan penting mengenai ketertarikan Inter Milan terhadap gelandang Liverpool, Curtis Jones. Romano memastikan bahwa pembicaraan antara kedua klub masih berlangsung. Namun, jalan menuju kesepakatan masih cukup panjang karena adanya perbedaan valuasi yang signifikan. Menurut Romano, minat Inter terhadap Curtis Jones sebenarnya sudah ada sejak lama. Bahkan, ketertarikan itu sempat muncul pada bursa transfer Januari lalu. Chiesa telah mengonfirmasi ketertarikan Inter terhadap Curtis Jones. Dalam pernyataan publik sebelumnya, belum ada yang benar-benar menyebut nama Jones, jelas Romano di kanal YouTube miliknya. Meski negosiasi masih hidup, hambatan terbesar saat ini adalah soal harga transfer. Romano mengungkap bahwa Liverpool mematok angka sekitar 30 juta euro plus bonus,
serta persentase penjualan kembali untuk melepas pemain akademi mereka tersebut. Sementara itu, Inter Milan baru memulai pendekatan di kisaran 20 juta euro. Selisih nilai tersebut membuat proses negosiasi berjalan alot. Mancini puji Cifu, luar biasa di Inter, sudah menjanjikan sejak di Parma. Roberto Mancini memberikan pandangan menarik tentang perjalanan karir pelatih muda Christian Cifu dalam sebuah wawancara di Festival Serie A bersama Giorgio Porra. Dalam komentarnya, Mancini tidak hanya membahas dunia sepak bola secara umum, tetapi juga secara khusus menyoroti perkembangan Cifu yang kini sukses membawa Inter Milan meraih prestasi besar. Mancini menyebut bahwa Cifu adalah sosok yang sangat memahami sepak bola, dan memiliki kepribadian yang baik. Menurutnya, keberhasilan Cifu di Inter bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari pendekatan yang matang terhadap tim. Saya kenal Cifu, dia orang yang sangat baik, memahami sepak bola dengan sangat bagus, dan sangat sopan, ujar Mancini. Menariknya, Mancini menegaskan bahwa kesuksesan Cifu di Inter bukanlah kejutan. Sebelum menangani Nerazzurri, Cifu sudah lebih dulu menunjukkan kualitasnya saat menangani Parma. Meski hanya sebagai pelatih pengganti, ia dinilai mampu memberikan dampak positif yang signifikan terhadap performa tim. Hal ini menunjukkan bahwa Cifu memiliki kemampuan adaptasi tinggi dalam berbagai situasi kompetitif. Matteo Spinace, bomber modern Inter yang siap menembus level tertinggi. Matteo Spinace kini menjadi salah satu nama paling menarik dari Akademi Inter Milan. Lahir pada tahun 2006 di Pordenone, Spinace tumbuh dari sistem pembinaan Nerazzurri sejak bergabung pada tahun 2020, saat masih berusia 14 tahun. Perjalanannya di Akademi Inter tergolong lengkap, mulai dari U17, U18, Primavera, hingga kini menembus level U23. Di setiap jenjang tersebut, ia selalu menunjukkan perkembangan signifikan hingga akhirnya menjadi salah satu striker paling menjanjikan di generasinya. Spinace bukanlah penyerang klasik yang hanya menunggu bola di kotak penalti, ia justru dikenal sebagai striker modern dengan peran lebih kompleks dalam sistem permainan. Gaya bermainnya mencerminkan penyerang era baru, aktif turun menjemput bola kuat dalam permainan back to goal, pintar dalam melakukan kombinasi dengan rekan setim menjadi penghubung lini tengah dan lini depan, sering menjadi target man. Untuk membuka ruang dengan karakter tersebut, Spinace sering menjadi pusat permainan serangan Inter di level akademi. Inter siapkan tawaran baru untuk Palestra pada pekan depan. Inter Milan masih terus bekerja untuk mendatangkan Marco Palestra pada bursa transfer musim panas ini. Pemain muda milik Atalanta tersebut menjadi prioritas utama Nerazzurri dalam beberapa pekan pertama Mercato. Namun hingga saat ini, negosiasi kedua klub masih belum menemukan titik temu. Menurut laporan dari Sky Sport, pembicaraan transfer Palestra akan kembali memanas pada pekan depan ketika Inter menyiapkan langkah baru untuk mencoba meyakinkan Atalanta. Inter sebelumnya sudah mengajukan proposal besar untuk mendatangkan Palestra. Tawaran tersebut dikabarkan mencapai 40 juta euro, ditambah bonus sebesar 5 juta euro. Meski nominalnya sangat besar untuk pemain muda, Atalanta ternyata belum puas. Klub asal Bergamo itu disebut hanya mau melepas Palestra dengan nilai minimal 50 juta euro bersih, tanpa terlalu mempertimbangkan bonus tambahan. Sikap keras Atalanta memperlihatkan betapa tingginya nilai sang pemain di mata klub. Mereka percaya Palestra memiliki potensi menjadi salah satu aset terbesar sepak bola Italia dalam beberapa tahun mendatang. Pio Esposito dan Aleksandar Stankovic siap jadi generasi baru Inter era Cifu. Era baru Inter Milan tampaknya mulai terbentuk di bawah arahan Christian Cifu. Di tengah pergerakan besar pada bursa transfer 2026, Nerazzurri juga mulai fokus membangun fondasi masa depan melalui pemain-pemain muda yang sudah sangat dikenal sang pelatih. Dua nama yang kini menjadi sorotan adalah Francesco Pio Esposito dan Aleksandar Stankovic.
Keduanya memiliki hubungan spesial dengan Cifu sejak level akademi, dan kini dianggap siap mengambil peran penting di tim utama Inter. Di antara dua pemain tersebut, Pio Esposito menjadi sosok yang paling cepat mencuri perhatian. Striker muda Italia itu sukses mencetak 2 digit gol pada musim pertamanya bersama skuad senior Inter, sebuah pencapaian yang membuat namanya semakin diperhitungkan di Serie A. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Cifu memang sejak awal sangat percaya kepada Pio, bahkan saat banyak klub mencoba meminjamnya musim lalu, sang pelatih disebut langsung menutup pintu negosiasi. Sementara itu, Aleksandar Stankovic juga mulai bersiap mengambil langkah besar dalam karirnya. Putra legenda Inter Dejan Stankovic tersebut, tampil impresif selama memperkuat klub Brugge. Inter Milan gaspol boyong Oumar Solet, kesepakatan 25 juta euro bisa segera tercapai. Inter Milan siap mempercepat transfer Oumar Solet dari Udinese. Bek asal Prancis itu disebut sudah memberi lampu hijau untuk menyeberang ke Stadio Giuseppe Meazza. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Inter ingin menyelesaikan operasi ini dalam waktu dekat agar sang pemain bisa langsung bergabung dengan skuad saat pemusatan latihan pramusim di Jerman pada pertengahan Juli. Inter sadar bahwa performa impresif Solet bersama Udinese mulai menarik perhatian sejumlah klub lain dari Prancis dan Inggris. Karena itu, manajemen Nerazzurri disebut tengah menyiapkan tawaran yang tepat agar tidak memberi ruang bagi pesaing untuk masuk dalam perburuan. Laporan tersebut menyebut bahwa pekan depan bisa menjadi momen penting untuk percepatan negosiasi. Optimisme pun mulai meningkat bahwa transfer ini dapat segera mencapai fumata bianca, alias kesepakatan final. Inter Milan himpun dana 100 juta euro untuk rekrut Palestra, Solet, dan Curtis Jones. Inter Milan mulai memasuki fase krusial dalam bursa transfer musim panas. Nerazzurri kini disebut telah menentukan 3 target utama untuk memperkuat skuad musim depan, yaitu Marco Palestra, Oumar Solet, Curtis Jones. Ketiga nama tersebut dipandang sebagai bagian penting dari proyek baru Inter, untuk memperkuat tim di bawah arahan pelatih baru. Menurut laporan Tuttosport, total biaya untuk mendatangkan ketiga pemain tersebut bisa mencapai angka antara 80 hingga 100 juta euro. Angka itu mencakup transfer permanen, pinjaman berbayar, kewajiban pembelian, bonus tambahan. Sementara itu, pemilik klub, Oaktree Capital Management, disebut menyediakan dana awal sekitar 45 juta euro. Artinya, Inter masih membutuhkan tambahan sekitar 30-40 juta euro melalui penjualan pemain. Stefano Borghi, Cifu bisa mainkan Petar Sučić sebagai trequartista. Petar Sučić disebut bakal mengalami evolusi peran yang menarik di Inter Milan. Jurnalis Stefano Borghi menilai sang pemain bisa berperan sebagai trequartista. Nama Petar Sučić menjadi salah satu pembelian menarik Inter Milan di bursa transfer. Gelandang asal Kroasia yang didatangkan dari Dinamo Zagreb, itu diharapkan bisa memberikan warna baru di lini tengah Nerazzurri. Mungkin akan ada evolusi untuk pemain seperti Sučić, ujar Borghi, mengawali ulasannya tentang sang pemain. Saya melihatnya dalam pertandingan persahabatan antara Kroasia melawan Belgia. Ia bermain hampir seperti trequartista bersama Baturina di belakang seorang penyerang. Ini adalah evolusi yang bisa dimiliki Sučić. Sučić selama ini lebih dikenal sebagai gelandang box-to-box. Namun dia juga dikenal memiliki fleksibilitas untuk ditempatkan di posisi yang lebih ofensif. Sebagai trequartista, ia bisa menjadi jembatan antara lini tengah dan lini depan. Jika Cifu memutuskan untuk mengikuti saran Borghi, Sučić bisa menjadi senjata rahasia Inter musim depan, dan ada kemungkinan dia akan jadi rekan duet Aleksandar Stankovic yang baru dibeli kembali dari klub Brugge.